Istidraj itu kan dibiarkan dalam kesesatan karena dia maunya sesat terus gitu. Ya, hati-hati itu, hati-hati. Itu babnya tinggi sekali, babnya tinggi. Nanti ngajinya terpisah saja di bab itu. Ya, nah, kita masuk ke sini dulu teman-teman sekalian. Ya, sekarang kan kita harus melihat ya, ayat Allah diingkari atau diolok-olok dan sebagainya. Kata Allah ya udah tinggalin aja. Fala taq'udu ma'hum, jangan sertai mau mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka sadar bahwa itu keliru. Nah, kalimat ini indah sekali. Sampai mereka sadar bahwa itu keliru dan kembali kepada nih sifat awal, itu adalah kesan bagi kita. Ya. Jadi jawab yang semua itu dengan apa? Dengan doa yang baik, tunjukkan benar kebaikannya. Di titik mana sampai dia sadar. Kalau nggak mau tetap sadar, ya itu resiko dia. Yang penting tanggung jawab kita selesai. Jelas ya? Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Innakum idzam mithluhum, tapi ingat jangan diikutin. Kalau diikutin, difasilitasin, orang-orang begini dikasih fasilitas. Ya, yang udah tahu kena penyakit, masa kena penyakit difasilitasin? Ya menular penyakitnya. Ini lebih bahaya daripada Covid nih, penyakit hati nih. Ya, nanti bentuknya sekarang bisa sepilis tuh. Sekuler dengan liberal dengan pluralis tuh. Itu jangan difasilitasi, jangan dikasih panggung. Ya jangan kasih panggung, gelar setinggi apapun tetap sakit. Tetap sakit. Ya kalau di kampus-kampus dia orang kena sakit jiwa, ya apa masih tetap diminta untuk mengajar, kan jadi masalah. Ya, bukan jiwa yang dimaknai fisik ya. Ya, kalau itu kita berikan perhatian, Masya Allah kita sayangi dan sebagainya, kita rawat. Ini penyakit jiwa yang sesungguhnya. Penuh penyakit, di hatinya itu penuh sesuatu yang kotor. Itu yang harus dibantu keluar dulu aja, direhab dulu gitu. Ya, baru diperbaiki dulu ini. Nah, ini bagaimana muncul di zaman-zaman dulu? Apakah ada nggak? Munculnya seperti apa? Oh, ternyata ada. Ada. Apa itu? Ya, disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayatun nifaqi, langsung dilawankan dengan iman. Sedangkan tanda-tanda di antara tanda yang ditunjukkan oleh Allah langsung kepada kita dengan tanda nifaq, bergesernya fungsi fujur dari yang harusnya support kepada takwa, berdiri sendiri sampai mengolok-olok ke sini, mengingkari ini, kontraproduktif, bahkan jadi duri dalam daging dan seterusnya, bughdul ansar, yaitu nampak pada saat itu dengan membenci ansar. Berarti di sini ada sesuatu yang besar dari Ansor ini. Sampai disebutkan support, ya, supporternya dan provokatornya langsung disebutkan ini. Ya. Ayatul iman ya hubbul ansar, di antara tanda yang mampu menguatkan iman, mendekatkan kita kepada Allah sehingga membangun sifat khasyah dan khusyuk dalam ibadah adalah mencintai ansar. Wa ayatul nifaq, sedangkan tanda dari sifat nifaq, penyakit yang mengontaminasi ke dalam jiwa itu dengan sifat maradnya adalah bughdul ansar, yaitu membenci ansar, tidak suka dengan ansar dan diekspresikan dengan tadi tanda-tanda nifak, mengolok-olok, mengingkari, memprovokasi dan sebagainya. Nah, sekarang yuk kita lihat dalam sejarah dulu. Nah, karena nanti ini ayat, ya kita harus lihat ayat juga. Ya. Sedikit saya gambarkan. Ini singkat aja ya, nanti kalau ada materi tarikh, saya ingin kuat dulu ini. Kalau sudah kuat pondasi iman, nanti kita bisa lebarkan. Kurikulumnya insya Allah saya sudah mencoba untuk menyiapkan beberapa yang sesuai. Jadi nanti ada kesesuaian, ada di tarikh, sirahnya. Jadi begitu saya nyampaikan, ini kisahnya ada nih, itu perjalanannya ada. Terus nanti berjalan. Ya, jadi nanti bersamaan, kalau sudah masuk ke ibadah, saya jelaskan fikihnya. Tapi saya pengen ini kuat dulu. Kalau ini kuat, ada dialektika apapun, nggak akan goyah. Ya. Akan kokoh kita dalam kebenaran. Ya, walaupun di sana di sini ada pilihan-pilihan, kita bisa membaca secara luas. Ya, jadi nggak terjebak nanti dalam konflik, nggak terjebak dalam friksi macam-macam. Jadi kita lurus aja, lurus. Ya, walaupun Anda aktif di ormas A, ormas B atau kelompok A, kelompok B, tapi Anda punya jiwa yang luas dan memahami ya bahwa apa yang dikerjakan si fulan, oh ini dasarnya ini begini. Ini yang ingin saya inginkan dulu. Setelah itu, insya Allah kita menikmati ibadah dan berkehidupan kita. Ansar itu nama yang disematkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya ulang ya. Nama yang disematkan pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Sudah. Saya ingin sampaikan apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kami atau saya baca gitu dalam beberapa referensi. Semoga Allah berikan pahala pada guru-guru dan para penulis-penulis buku yang telah menyampaikan kebenaran sejarah kepada kita untuk bisa dipelajari. Kalau kita buka sedikit ya dari
tatanan sosial masyarakat Ansor itu termasuk masyarakat yang membentuk Madinah itu. Ya. Jadi umumnya begini teman-teman sekalian. Jadi kalau ini Madinah, Al-Madinah, Al-Munawwarah, sampai sekarang ya. Dulu kan Yathrib tuh. Dulunya Yathrib. Jadi nama daerah atau tempat itu diberi nama biasanya dulu dengan nama orang yang pertama kali berada di situ, mendudukinya atau menempatinya. Biasanya diberi nama dengan itu. Ya. Nah, Yathrib itu kan turunan dari anak Nabi Nuh alaihissalam ke atas ya. Jadi setelah banjir reda, ya kan? Kemudian sudah selesai, kapal juga sudah merapat, ya kan? Turun semua kan menyebar itu. Nah, ada yang menyebar keturunan-keturunan itu sampai di antara keturunan Nabi Nuh. Itu ada yang menempat satu tempat diberi nama dengan namanya itu Yathrib. Nah, kelak nanti berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah seperti pernah saya jelaskan dulu ketika Nabi hijrah, merubah suasana daerah itu yang tadinya resesi, ya kan? Penuh dengan macam-macam konflik dan sebagainya. Jadi datang Nabi membawa kebaikan. Itulah orang Islam. Jadi kalau orang baik itu membawa nilai keislaman dimanapun dia memberikan pengaruh baik, menghidupkan daerahnya. Makanya saya katakan orang-orang yang ikut Nabi dengan benar itu pasti jadi orang baik. Kalau dia punya ilmu, alim yang saleh yang baik, datang kemanapun dia akan merubah lingkungan. Lingkungan jadi lebih baik, berkembang, lebih bagus, lebih macam-macam, penduduknya lebih terarah pada kebaikan. Itulah, ada suasana kota yang memancar kebaikan-kebaikannya. Nah, secara umum, ini kalau kita lihat dari perjalanan masyarakat yang membentuk Yathrib Al-Madinah itu, ada dua suku besar. Ya, dua suku besar, yaitu Al-Khazraj dan suku Aus. Al-Aus. Sehingga dikenal dengan Aus dan Khazraj. Ya, selain nanti ada juga di antaranya ada Yahudi dan seterusnya beberapa yang lain ya, yang ada di Yathrib. Saya ingin ambil dua suku besar ini dulu, teman-teman sekalian. Karena ini nanti embrio Ansar ini dari sini. Ya, embrio Ansar ini dari sini pada mulanya. Aus dan Khazraj. Keduanya sebetulnya berasal dari Yaman. Suku Azad. Al-Azad. Sudah? Berasal dari daerah Yaman. Keduanya ini saudara sebetulnya. Anak dari seorang bernama Haris. Ya, Harisah. Haris atau Harith. Kita sebut Haris saja dulu. Ya, Khazraj bin Haris, Aus bin Haris, terus sampai ke Azad. Ya. Ini satu distrik di kota Yaman. Yaman sekarang. Sudah? Satu kali terjadi teman-teman sekalian bencana besar yang bendungan yang jebol itu dikenal dengan Sailul Aram. Ini sangat viral kisahnya. Sailul Aram. Karena bendungannya jebol, kan, terjadi musibah dan sebagainya, maka menyebarlah ini. Maka dua bersaudara ini pun, kan, dengan sebagian dari keturunannya datang ke sini ke Yathrib. Yang membentuk kemudian koloni ya dari suku terus sampai ke bawahnya sampai sukses, kuat dan seterusnya, punya kekuatan dan seterusnya. Ini sampai melahirkan ya generasi-generasi sendiri. Cuma nanti ada konflik. Konflik ini pun provokasi dari sini, dari etnis yang satu lagi itu ada Yahudi di sini. Nanti kalau Anda baca sejarah Anda akan temukan secara detail. Ini saya highlightnya aja. Ya, jadi yang tadinya ini sukses, membangun Yathrib, bagus, baik dan sebagainya, diprovokasi sama etnis Yahudi. Ya, supaya berselisih. Dari berselisih ini, kalau ini bertikai, keuntungan diambil oleh ini. Jadi ini yang bisa mengembangkan ekonomi, yang bisa mengembangkan macam-macam. Ini diadu dulu. Ya, ini mirip-mirip lah dari dulu sampai kekinian tuh ada sifat-sifat itunya gitu kan. Nah, yuk kita lihat nih. Ya, lihat sini baik-baik. Ini secara singkat ini konflik sampai kurang lebih 6 abad nih. Ya, ini kepindahan mereka dari Sailul Aram ini, ya dari Azad ini, ya kan? Setelah terjadi Sailul Aram dari bencana yang sangat besar itu di Ma'rab, ya kan? Mereka kemudian ke sini itu kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Ya, 1000 tahun sebelum Masehi, jadi sudah menghuni di sini. Ya. Sudah tinggal, berketurunan, beraktivitas, konflik ini. Dua suku besar ini. Nah, kurang lebih 600 tahun. Dan Masya Allah, ini sangat luar biasa. Inilah pesonanya Nabi SAW dengan akhlaknya, kemuliaannya, dan sebagainya. Ini reda, teman-teman sekalian, konflik ini. Ini reda dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, 1000 tahun sebelum Masehi sudah berkehidupan, berjalan lama ratusan tahun, macam-macam terus, kan? Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, diprovokasi sama ini, konflik dua ini, sampai ya udah, kalau di sini meninggal satu, ini harus meninggal juga satu di sini. Sampai seperti itunya. Apapun yang terjadi, pokoknya sudah keseimbangan. Sana meninggal, sini meninggal. Konflik terus. Ya. Dan konfliknya, dari jarak sebelum kedatangan Nabi, kurang lebih 600 tahun sudah berjalan.
Ya, ketika berjalan konflik ini datang Nabi Muhammad SAW, ini bisa dicairkan, diredakan, diislahkan. Ya, jadi begitulah orang Islam tuh. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Jadi kalau ada dua berseteru dan sebagainya, jadi penengah, bukan jadi provokator. Dipersatukan. Ya, jadi jalan kebaikan. Jadi ketika menyatu teman-teman sekalian, nyatu baik, maka bersama-sama kompak membangun. Nah, dalam suasana ini, sebelum kedatangan Nabi pun, ini dua ini kan sudah berkelana nih. Ya, saya balik alurnya, balik ke belakang lagi. Ya, jadi sebelum kedatangan Nabi dipersatukan dengan skala besar ini kompak kembali, dua-dua ini kan sudah mulai berkelana. Ya, merantau kemana, ada yang ke Mekah untuk berdagang atau berhaji dan sebagainya dan seterusnya. Udah mulai jalan tuh. Ya, cuma hajinya kan belum sempurna seperti yang Nabi ajarkan. Tapi tetap orang paham karena Ka'bah itu pusat berhaji. Ya, jadi ada yang masih murni mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim, ada yang sudah terkontaminasi, ada yang sudah ikuti ke berhala dan sebagainya, ya. Jadi tapi Mekah itu sudah terkenal pusat tempat adanya Ka'bah. Jadi yang dari Syam, yang dari Yaman kunjungan pada kesini termasuk yang dari Madinah. Ketika mendengar ada Nabi SAW di Madinah, ya kan? Ini ada kafilah-kafilah yang berangkat dari sini, dari Al-Madinah Al-Munawwarah, dari keturunan ini, Aus dan Khazraj. Ya, berangkat kemudian ke kota Mekah menerima risalah Islam. Ya, mereka datang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian diantara mereka bahkan sudah yakin, sudah kuat, sudah tahu. Pulang-pulang kemudian diinfokan lagi ke masing-masing kaumnya. Nabi mengajarkan perdamaian, kebaikan, penyembahan kepada Tuhan yang hak. Akhirnya apa? Ini muncul benih-benih persatuan diantara kedua ini. Tapi baru dari personal-personal. Detailnya. Jadi yang ini ada yang berangkat. Kemudian ketemu Nabi, berislam. Dari Aus siapa misalnya? Muaz bin Jabal. Ya, dari Hazrat siapa misalnya? Banyak ini lebih banyak lagi. Ada Sa'ad bin Ubadah nanti, ya ketua sukunya. Kemudian ke bawahnya lagi ada Zaid bin Thabit. Ya, ke bawahnya lagi ada siapa lagi? Ya, ini sangat familiar. Termasuk Anas bin Malik ada di sini. Ya, ada di bagian Khazraj ini. Ya, jadi termasuk nanti ada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu masuk. Nah, yang paling menarik nanti setelah mereka berbaiat, pulang, gelombang pertama mulai menyampaikan risalah, mulai ada benih-benih persatuan skala kecil dulu nih. Di sini skala kecil yang berangkat, ya dapat, sini skala kecil berangkat dapat bersatu, dipersatukan oleh Nabi. Dengan baiat kepada Rasulullah dipersatukan juga menjadi saudara. Jadi ini benih-benih persaudaraan sudah mulai muncul yang tadinya ini bertikai 600 tahun. Skala kecil. Rombongan baiat yang kedua ada 75 orang kata Ibnu Ishaq. 73 laki-laki, 2 perempuan. Ya, di antara rombongan ini ada Ubadah bin Samit nanti, makanya Ubadah bin Samit itu termasuk yang paling populer di antara periwayat-periwayat hadis tauhid. Nanti kita akan lihat. Ya, karena fase pertama. Agak cepat saya terangkannya. Ya. 75 ini berangkat rombongan langsung berbaiat pada Rasulullah. Ini masih di Mekah sebelum Nabi hijrah. 73 di antara mereka laki-laki, 2-nya perempuan. Setelah Nabi terangkan, ya beliau Nabi, Rasul, kemudian kalian mau berbaiat, maka lakukan ini. Nanti kita akan masuk kepada itu detailnya. Ya, jangan berzina, jangan membunuh, lakukan ini, setia kepada Nabi, ikuti pedomannya, membela dan sebagainya, ya kan? Maka siapa yang mengikuti nanti Allah akan memberikan rahmat kepadanya, menjanjikan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan kepada mereka, gitu kan? Siapa yang mengerjakan satu di antara itu, maka kalau dia benar-benar setia baiatnya, hukumannya di dunia saja, di akhiratnya tidak akan diberikan. Maka dia bertobat di dunia, selesai. Tapi kalau Allah tutupi aibnya itu, maka terserah Allah nanti bagaimana, bisa memaafkan atau bahkan menghukum dia, tergantung kepada keadaan niatnya. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi meminta yang terbaik di antara mereka, coba dihadirkan kepada Rasulullah. Dari 75 ini, siapa yang terbaik di antara kalian 75 ini? Yang bisa membawa risalah ini untuk diteruskan kembali, dijaga, kan? Sekaligus menjaga Nabi SAW supaya risalahnya tetap berjalan dalam kebaikan. Maka dikirimkanlah oleh 75 ini setelah musyawarah, 75 ini menghadirkan 12 orang yang siap setia menjaga Nabi, mengawal Nabi, kemudian meneruskan risalah, mendakwahkan dan sebagainya, mengawal juga yang lainnya. Itu ada 12 orang. Catat 12 ini ya. Saya lingkari dulu 12 orang. Dari janji setia ya untuk meneruskan risalah ini, mengawal risalah, membantu Nabi, ya kan? Kalau bahasa kitanya menolong gitu kan? Ya, menolong, meneruskan risalah dan sebagainya. Menolong pada sesuatu, membantu, menguatkannya, meneruskan kebaikannya, itu singkatnya disebut dengan ansor namanya. Ansor. Sudah? Jadi kalau sudah ada sifat ansor,
Berarti itu memberikan yang terbaik yang mampu diberikan. Memberikan yang terbaik yang mampu diberikan. Apapun itu. Sekalipun itu jiwa. Ya, harta, benda, ilmu, pikiran, macam-macam termasuk jiwanya. Ini mereka setia nih. Dan di antara mereka diberikan 12 yang terbaik. Ya, dari sini, dari kesetiaan, kekuatan, ya, kemudian komitmen dan sebagainya, membantu siapapun, termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi dan sebagainya, itu mereka punya sifat yang melekat ini. Dan ternyata ketika digali, ya, ke atasnya, maka maksud ke atas itu susunan risalah. Dari sebelum Nabi Muhammad kan ada Nabi Isa alaihissalam, ke atas lagi terus, tuh kan? Itu selalu di setiap Nabi itu ada pengikut-pengikut setianya. Yang meneruskan risalah, membantu dan sebagainya. Di kalangan Nabi Muhammad disebut dengan sahabat, ya kan? Sahabat-sahabat setia, meneruskan risalah, berdakwah dan seterusnya sebagai penjagaan kepada syariat dengan izin Allah dan subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah dan petunjuknya, ya, subhanahu wa ta'ala. Nah, di masa Nabi Isa pun, Nabi Isa itu juga punya sahabat setia, ya, yang menjaga risalah. Ya, mereka itu ada yang menyebutkan profesi mereka, ada yang mengatakan pemburu, ada yang mengatakan juga tukang celup kain, ya, rata-rata mereka itu macam-macam. Ada yang mengatakan orang-orang yang berkehidupan yang senang mengenakan kain putih dalam hidup mereka. Ya, mereka dikenal dengan Hawariyun. Al-Hawariyun. Ya, Hawariyun. Berapa jumlahnya? Kan ke-12 orang. Kalimat apa yang Nabi Isa lekatkan kepada mereka ketika dibaiat itu? Nggak jauh dengan apa yang diungkapkan Nabi Muhammad. Ini yang mau saya katakan, Nabi Muhammad itu mengonfirmasi syariatnya Nabi Isa. Dan apa yang terjadi di zaman Nabi Isa mengonfirmasi kebenaran syariat Nabi Muhammad. Jadi membawa satu akidah yang sama. Ya, membawa satu akidah yang sama. Walaupun nanti petunjuk yang diberikan secara amaliyah sesuai dengan keadaan umatnya pada masa itu, tapi akidahnya sama, mengonfirmasi satu dengan yang lainnya. Ya. Nggak ada setiap Nabi mengonfirmasi risalah Nabi Muhammad, ya, dan Nabi Muhammad pun mengonfirmasi risalah mereka. Ini menunjukkan kesesuaian yang sama. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 52. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 52. Sudah? Di mushaf standar paling kiri agak ke bawah sedikit. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ansar. Ada ayatnya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ansar. Tuh. Ada nggak? Ya kan? Maka ketika Isa mengetahui dan merasakan ya ada pengkhianatan, ada kekufuran di antara kaumnya dan sebagainya, ya kan? Maka Isa mulai membaiat di antara pengikut setianya. Siapa yang mau menjadi ansar? Ya, penolong saya, penguat saya, penyebar risalah, ya kan? Ya, penolong agama ini yang meneruskan sampai nanti munculnya Nabi terakhir penyempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikabarkan. Makanya dikonfirmasi di Quran surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-6 disampaikan pada umatnya itu. Apalagi golongan Ansar, Hawariyunnya Nabi Isa. Disampaikan kepada mereka, wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jaga ya keterangan saya ini. Ya, sampaikan kepada orang-orang di generasi engkau, terus sebarkan ini. Ya, sampai nanti engkau temukan nabi penutup. Kalau engkau sampai ke nabi penutup itu iman kepada dia. Dia akan menyempurnakan, istimewa ini, sifatnya Ahmad melebihi nabi-nabi yang lainnya. Puncak ibadahnya kepada Allah. Disebutkan tandanya. Tanda kenabiannya, khatam nubuahnya, ini stempel kenabiannya, tandanya begini. Makanya ketika dia terwariskan dari Hawariyun sampai ke masa Bukhairah, sampai ke masa Warakah bin Naufal, itu kan masih turunan itu. Makanya ketika melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, langsung mereka mengatakan, aman, kami beriman. Kan udah ada info sebelumnya. Nabi ini akan diusir kaumnya, akan mengalami begini situasi yang serupa dengan Nabi sebelumnya. Kan Nabi-Nabi sebelumnya itu terusir. Nabi Musa terusir, gitu kan? Nabi Isa terusir. Ada fitrah-fitrah yang melekat kepada diri mereka. Usaha-usaha untuk itu. Ya. Apa yang terjadi? Ya, Nabi Isa kan dikejar-kejar. Ya, sampai terusir, sampai diwafatkan oleh Allah kembali. Diangkat, gitu kan? Nah, yang paling menarik adalah, ini ada sesuatu yang serupa gitu. Ansar. Ya, ingin memberikan kesan kepada kita satu konfirmasi ajaran, keserupaan akidah yang sama ke atas, saling mengonfirmasi keduanya. Jadi Nabi Isa mengonfirmasi dirinya sebagai Nabi, Rasul yang membawa risalah untuk diteruskan sampai berjumpa Nabi penutup nanti untuk menyempurnakan keseluruhannya. Ya, dialah Ahmad, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang sangat penting untuk kita pahami. Tapi apa kaitan dengan Ansar ini? Ternyata Ansar itu punya sifat. Ini yang menjadikan hubbul Ansar ini minal iman. Apa sifatnya itu? Sifatnya selalu berusaha menguatkan dinullah, menguatkan
Ciri-cirinya nih. Jadi kalau ayat datang, dikuatkan. Kuatkan lewat apa? Amalan. Ya, dikuatkan lewat amalan, dibela kebenarannya dan sebagainya. Ini menguatkan din. Menolong. Jadi bahasa Arab itu tinggi ya. Kadang-kadang saking tingginya, kalau ada orang yang belum sampai ilmunya, suka salah memahami. Dan kadang-kadang sudah salah, sudah bodoh, nekat. Ini yang agak repot itu gitu. Ya. Apa yang dimaksud dengan nekat? Dia terlalu menyampaikan sesuatu dengan keliru tanpa ilmu. Dia nggak tahu, jadi dia baca terjemahan sampaikan. Misal gini, qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami penolong agama Allah. Lalu muncul kata-kata, agama Allah nggak usah ditolong. Masa Allah butuh pertolongan? Nah, itu nggak paham itu. Ya nggak paham. Karena uslub bahasa Arab, gaya bahasanya itu terlampau tinggi. Sehingga kalau ingin paham itu harus belajar sampai kedalamannya. Ya. Jadi yang dimaksud menolong agama Allah itu, ya kan? Bukan memenuhi kebutuhan Allah. Karena Allah nggak butuh dengan kita, bukan. Tapi menunjukkan kesungguhan kita untuk menyembah Allah. Ya, pengabdian kita kepada Allah, kesungguhan kita beribadah ditunjukkan dengan cara apa? Mengamalkan ajarannya, mempertahankannya. Kalau nggak menunjukkan pembelaan, berarti ada apa? Ada masalah di imannya, nggak yakin dengan kebenarannya. Kalau yakin itu benar, pasti dia akan bela. Ya, Anda yakin Islam benar nggak? Yakin. Terus Islamnya kalau disoal, dilecehkan, karena Anda yakin itu benar, pasti Anda bela kan? Kalau nggak yakin, Anda biarkan saja. Kan itu yang dimaksud menolong. Menolong siapa? Menolong keyakinan Anda sendiri. Jadi feedbacknya ke kita sendiri. Untuk menunjukkan bahwa apa yang kita yakin ini benar. Apa yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Allah. Yang dengan itu berharap dapat rahmatnya Allah. Ya, tapi diungkapkan dengan bahasa yang indah. Bahasa kiasan tuh, majaznya tinggi sekali. Ya, seakan-akan menolong agama Allah gitu kan. Tapi di situ sebenarnya ada puncak penghambaan. Jadi kalau bahasa tinggi itu kan kita butuh keilmuan untuk menangkapnya. Ya, kenapa sih harus tinggi-tinggi? Supaya pintar. Makanya di surat Yusuf disebutkan la'allakum ta'qilun. Ya, kami turunkan Quran dengan bahasa Arab supaya engkau pintar. Sebab kalau nggak dikasih yang uslub tinggi begitu, otaknya nanti nggak pernah dipakai gitu. Jadi supaya bisa nganalisis, supaya belajar tinggi, paham. Makanya ada ulama. Kalau ada ulama, dengarkan. Nah, ini ulama bukan paham tidak, bahasa Arab nggak ngerti. Jadi kan terus mau nyampaikan sesuatu ya silahkan saja kan, menyampaikan itu apa yang terkandung itu yang dikeluarkan. Tapi kalau ada yang ngikutin itu jadi persoalan tuh. Jelas ya? Jadi menolong, yang dimaksud menolong agama Allah itu bukan dipahami Allah butuh pertolongan, tidak, kita yang butuh. Karena dengan kita mempraktekkan itu semua, rahmat Allah diturunkan kepada kita. Menolong agama Allah yang dimaksudkan membuktikan pembuktian keimanan kita kepada Allah, pembuktian pengamalan kita kepada agama, sekaligus pembuktian kita akan kebenaran agama yang kita anut itu. Ya. Sekarang saya tanya pada Anda, Anda punya anak. Dan itu Anda yakin anak Anda, benar anak Anda. Anak Anda kemudian disakiti oleh orang lain, Anda tolong tidak? Tolong. Kan? Anda bantu tidak? Bantu. Kenapa? Karena Anda yakin kebenaran ini anak Anda. Ada kasih, ada kebaikan dan sebagainya. Ya, karena nilai cinta dan kebenaran itu yang menjadikan Anda membela. Jelas ya? Nah, kita mencintai agama kita, meyakini kebenarannya, maka ketika disoal kita bela. Al-Quran disoal, kita bela. Diri kita disoal, kita bela. Masa iman kita disoal, kita diam saja. Dan, nah, itu poinnya. Nah, jadi ciri Ansar yang pertama adalah, cirinya ada nilai-nilai dalam dirinya untuk selalu menguatkan dinullah, menguatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ciri Ansar itu adalah ciri pada ketaatan. Selalu konsisten dengan kebaikan. Karena nanti dari baiat Nabi kepada Ansar, termasuk Nabi Isa juga meminta kepada kaumnya Hawariyun itu, diantaranya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Ada di antara kata-kata Nabi Isa yang viral. Jadi kalau Anda buka misalnya ajaran Nabi Isa, baik Injil ataupun di catatan-catatan Bible itu ada sebetulnya. Kayak misalnya larangan berzina itu ada. Ya, di Nasrani itu syariat berjilbab itu ada loh, khitan itu ada. Khitan itu ada, jilbab itu ada, jangan berzina itu ada. Ya, jangan minum khamar itu ada. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau telusuri itu akan ditemukan catatan itu. Nah, jadi pertama tadi saya katakan menguatkan ajaran agama, yang kedua meningkatkan ketaatan, yang ketiga menjauhi maksiat. Tiga, menjauhi maksiat. Ya, bukankah kalau digabungkan ketiganya ini muncul sifat kesolehan? Ya, muncul kesolehan. Nah, dan ada tambahan lagi plus yang keempat. Ya, mencintai sesama yang beriman. Mencintai sesama yang beriman.
Nah, 4 ini kalau digabungkan jadi karakter dalam diri itu luar biasa, Pak. Ibu, teman-teman sekalian. Sudah menguatkan agama, mengerjakan ketaatan paripurna, menjauhi maksiat, dan mencintai sesama yang beriman. Sehingga apa yang terjadi? Siapapun orang beriman yang datang kepada mereka, itu ketika dilakukan baiat terhadap orang-orang ini oleh Nabi SAW, kan? Dengan sifat ansor mereka, maka mereka keluarkan, tunjukkan semua pembuktian itu, yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Buka Quran surah 59, ayat ke-9. 9-10. Nah, ini saya mau kembali lagi ke tadi tentang Aus dan Khazraj. Tadi kan dari Aus datang kan? Dari Khazraj datang kan? Ini embrio orang-orang Ansar di Madinah ini. Ya, datang dalam baiat-baiat, terutama yang kedua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluarkan 12 yang terbaik termasuk di dalamnya Ubadah bin As-Samit, kan? Kemudian kembali ke Yathrib, ya, yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu mulai mendakwahkan di kalangan mereka. Sudah bersaudara tuh. Jadi Nabi menanamkan benih-benih persaudaraan. Jadi berislam itu mempersaudarakan, bukan memisahkan. Berislam itu menyatukan, bukan memecahkan. Jadi kalau Anda hijrah, belajar keislaman, itu harusnya menyambung tali silaturahim, bukan memecah. Apalagi sama orang beriman. Ya, sama orang-orang Islam, harusnya saling menyambungkan, ada talinya untuk dipersatukan. Jadi begitu mereka kembali, itu benihnya sudah mulai tertanam sampai ada kerinduan kepada Rasulullah untuk menerima datang. Ya, puncaknya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang, ya, ke sana, ya, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib, bahkan mengirimkan rombongan pertama dulu skala besar, ya. Mereka pindah untuk mencari ridha Allah. Saya pernah terangkan di pertemuan sebelumnya, makanya ini akan saling tersambung, ya, terkorelasikan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas orang-orang yang berpindah pada situasi yang menjadikan dia lebih mudah untuk beribadah, lebih mendapatkan akses yang gampang untuk bisa mengoptimalkan nilai keislaman, mudah beribadah, bermuamalah yang baik, tak terganggu dan sebagainya. Itu disebut hijrah namanya. Ya, berpindah pada satu kondisi situasi yang mendekatkan dia dengan Allah. Itu hijrah namanya. Sudah pernah kita bahas. Ya, kata kerjanya kan hajara yang diambilnya. Hajara. Ya kan? Jelas ya? Hajara yuhajiru. Orangnya muhajir. Jamaknya muhajirun atau muhajirin. Maka kita kenal di sini kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Maka Nabi minta kepada sahabat yang sudah mulai tertekan saat di Mekah itu. Sudah nggak bisa tertanggulangi. Ya, ini nggak bisa tertangani nih. Ya, apa kondisinya? Udah berhijrah. Kemana? Ke Yathrib. Karena sudah ada embrio di sana yang sudah berbaiat. Ya. Sudah ada komunitas yang baik, yang siap, sudah menyiapkan pondasi. Udah hijrah ke sana, nggak perlu ke Habsyah lagi. Ya, Habsyah terlalu jauh gitu kan. Nah, sudah ke sana aja, berangkat nih golongan ke sana. Maka yang berangkat disebut muhajirin. Dan puncaknya Nabi, kedatangan Nabi. Begitu Nabi datang karena sudah populer, sudah viral di sana. Orang sudah pada nunggu semua dan sebagainya. Masya Allah, begitu datang, itu kedatangannya langsung mempersatukan tadi. Yang skala kecil tadi ketika melihat kaumnya, ya Ansor, muhajirin, ya melihat keduanya itu berpadu. Aus dan Khazraj itu kan besar. Ya, klan besar yang ada di situ. Lihat. Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi yang di Khazraj Sa'ad bin Ubadah, di Aus Sa'ad bin Mu'adz. Itu melihat, wah kok ini di bawahnya malah bersatu. Kita ribut, di bawah udah nyatu semua. Masa masih ribut juga begitu? Maka kedatangan Nabi pertama kali mempersaudarakan keseluruhannya. Persaudarakan Ansar dengan Muhajirin, Ansar dengan Muhajirin. Ya kan? Termasuk yang besar-besar. Akhirnya konflik yang telah ada 600 tahun cair semua. Dengan kedatangan Rasulullah SAW. Yang mau saya katakan, kedatangan itu bukan kedatangan biasa, tapi ada sifat-sifat nusrah yang melekat pada Ansar. Begitu datang orang muhajirin, jangan dikira semuanya dalam keadaan nyaman. 400 kilo kurang lebih dari Mekah ke Al-Madinah. Ya, bukan pakai mobil. Ya, nggak ada mobil online pada saat itu. Ojek online nggak ada. Pesawat nggak ada. Ya pilihannya apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Yang kuat-kuat mungkin pakai jalan dengan kakinya, yang lemah-lemah ada unta mungkin terbatas dan sebagainya, tapi mereka luar biasa jalan dan hartanya dirampas, ditinggalkan segala rupa. 400 kilo jalan tuh sampai tiba di sana. Berarti kan suasananya itu suasana yang nggak biasa. Lapar pasti, butuh minuman pasti. Ya, ada kisah-kisah heroik juga, ada kisah-kisah pilu juga, haru, tapi lebih haru lagi ketika berjumpa dengan Ansor. Saya berikan gambaran kepada Anda. Teman-teman sekalian, betapa tingginya nilai baiat yang disampaikan pada Rasulullah untuk memunculkan sifat Ansar ini. Sampai-sampai apa yang terjadi di antara mereka? Yang datang kepada mereka kelaparan, disambut oleh orang yang bawa makanan. Sekalipun yang bawa makanan itu butuh terhadap makanan itu. Itu berlomba ngasih makanan dengan sifat tadi itu. Ya, mohon maaf,
Kalau Anda punya makanan, Anda sudah makan, bawa, itu biasa. Tapi ketika Anda butuh pada makanan itu pun masih bisa dibagi, itu luar biasa. Itu Ansar. Tadi sifat keempat, saling mencintai dengan orang beriman. Dan itu terbawa bukan saat suasana hijrah saja. Nanti saat ada tamu pun ya datang, dan biasanya datang cari solusinya ke masjid. Ya, Nabi itu kalau mengatakan siapa yang mau menjamu orang ini, itu berebut semua angkat tangan. Sifat Ansor itu yang merebut itu semua setara, niatnya ingin bantu, baik yang punya makanan ataupun tidak. Itu semua angkat tangan, saking ingin mempraktekkan sifat kebaikan ini. Ya, itu mereka bisa memberikan sesuatu yang bahkan mereka sendiri membutuhkannya. Jadi Allah sudah melapangkan keadaan hatinya. Dan mereka harapkan ridha Allah. Wah sudah, ini jawabannya tuh kalau udah begitu udah tingkat tinggi. Tapi itu ada tahapannya. Nggak bisa ujuk-ujuk Anda ridha Allah yang saya harapkan. Ya sholatnya aja masih jarang-jarang dan sebagainya, pengen berikan sepenuhnya, berharap tiba-tiba nggak datang, kecewa. Itu ada latihan dulu sampai menemukan halawatul iman. Kalau udah ada halawatul iman itu sudah, ya dia sudah merasakan ma'iyatullah, pendampingan Allah, pemberian rahmat kepadanya, sehingga nanti puncak tertinggi saat Abu Bakar itu kan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat semua siapa yang mau berinfak, menyumbang semua, ya kan? Apa yang bisa dia berikan, ya sesuai dengan batas kemampuannya. Untuk ini nih ada proses begini, ada jihad, ada ini, ada itu. Nyumbang, Utsman nyumbang, Omar nyumbang setengah dari hartanya. Begitu melihat Utsman, Omar, yang lain nyumbang-nyumbang, Abu Bakar berikan semuanya. Ya kan? Bakar berikan semuanya. Tapi ingat, itu Abu Bakar, bukan Adi Hidayat. Abu Bakar, bukan fulan dan fulan dan fulan. Diberikan semuanya. Ketika ditanya, ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kau kan masih ada keluarganya. Kau kan masih ada keluarga. Apa jawab Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Langsung digenggam tangannya. Masya Allah. Ya, erat. Abu Bakar adalah saudaraku. Ya, Abu Bakar adalah sahabatku. Cuma siapa yang menyakitinya maka dia telah menyakiti aku. Ini luar biasa pengakuannya. Itu lisan keluar Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar infak berikan semua. Lepas ini lepas itu Allah dan Rasulnya. Nggak begitu. Itu ada ukuran dari awal yang udah merasakan kenikmatan iman. Ya begitu diberikan Allah kan ganti berkali lipat. Kaya lagi. Ya kan? Tapi udah nggak ada gambaran kekayaan dalam jiwanya. Ya kekayaan tertinggi itu Allah dan Rasulnya. Yang udah diharapkan tuh itu. Jadi orang beriman tuh mau dititipkan apa saja, semua bermanfaat. Level itu tuh yang harus dipelajari itu. Walaupun nggak sampai serupa ke situ, tapi minimal dapat percikan keimanannya lah. Kan? Nah, jadi ini yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 9 itu. Walladzina tabawwa'ud dara, ada? Ya, sampai ke kalimat ujungnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada ayatnya? Ya, sedangkan orang-orang yang menyambut di tempat itu, ya mereka saling mencintai, ya mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dengan cinta yang sesungguhnya sampai mereka mampu berbagi bahkan pada apa yang mereka butuhkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang Allah telah lepaskan sekat dalam jiwanya. Aduh udah enak banget nih, udah sekatnya terlepas. Kasyaf terbuka itu. Ya, maka harta itu udah kecil sekali nilainya. Dunia itu kecil. Allah yang tertinggi, rahmat Allah yang sangat diharapkan. Jadi kalau dia pun ada harta tapi nggak ada berkah di situ, dia nggak mau. Rahmat Allah yang diharapkan. Kalau udah dapat rahmat Allahnya, ya mau apa aja minta, tinggal minta dikasih. Nggak minta pun diberikan kok. Sekarang kalau udah paham itu nggak akan terlalu lelah mengejar dunia. Ngapain kejar-kejar dunia capek-capek? Rezeki dunia itu udah diatur, kita bergerak datang. Ya kan? Kita mau kerjain apa aja cukup kok, yang penting cukup bekal, pulang, meninggal, selesai. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, bahkan kalau kita bisa al-qayyisu gitu kan, orang yang cerdas itu dia bisa melihat apa yang tugas pokok berlaku bagi diri itu yang dia siapkan gitu kan. Ya, kalau dia merasa ada harta yang bisa dia gunakan untuk ibadah, silakan dia jalani passionnya. Ya, tapi perangkatnya udah disiapkan sehingga nggak bergeser ke kanan dan kiri. Ya, dia udah tahu ada infak, ada sedekah, ada ini, ada itu. Kalau dia pengen pilih passionnya ilmu, supaya nggak berat, oh harta saya susah bawanya nih, saya nggak terbiasa bawa banyak-banyak, ilmu aja deh yang kalau udah masuk nggak berat bawanya, kata Ali bin Abi Thalib. Karena itu Ali bin Abi Thalib pilih ilmu. Ya, ketika ditanya kenapa ilmu nggak berat kayak harta, ya Utsman bawanya berat tuh, ya butuh unta, butuh ini, butuh itu, butuh kendaraan ini itu. Kalau ilmu tuh udah masukin otak aja nggak berat, bawa ke sana kemari, insya Allah nggak ada beban yang terlalu besar. Ya. Kemudian, wah ini Ali udah pilih ilmu nih, Abu Hurairah pilih ilmu, Utsman, Abdurrahman bin Auf pilih harta, ya kan? Ya udah yang lain pilih kedudukan aja deh dengan jabatan. Ada Amr bin As, ya dan sebagainya pilih. Wah Bilal ngelihat, oh ini udah pilih ini, pilih itu, udah diambil semua. Saya pakai tenaga aja. Adzan deh, Allahu Akbar, adzan. Nabi komen, sahabat like, di share deh terus sampai ke kita.
Ya, apa yang dikomen oleh Nabi? Bilal, kamu adzan saya dengar suara itu terumpahmu itu di surga. Masya Allah, suaranya nyampe, terdengar langkah terumpah Bilal di surga. Disimpulkan, kata Bilal, adzan aja udah masuk surga. Ya udah dah, saya ngambil yang ini aja. Ya, itu fikih marbot tuh. Jadi kalau di marbot masjid keluarin fikihnya, menikmati itu. Jadi hanya manusia aja yang memberikan perbedaan di nama-nama itu. Ya, kita kalau sudah punya prinsip di hidup, udah nggak usah capek dengan pandangan manusia. Kita aja kerjakan apa yang akan kita lakukan ini. Kalau kita begitu konsisten, insya Allah, ya, kehidupan kita akan damai, tentram. Nah ini, apa kaitan dengan pembahasan hadis ini? Nah ini esensi yang tertingginya. Hubbul ansar, mencintai orang-orang seperti ini. Itu bagian dari keimanan. Tanda iman. Karena orang beriman itu, dengan orang beriman punya chemistry. Ya, antara iman dengan iman yang lain itu menyambungkan. Makanya jelas di Al-Quran disebutkan, ya, bahwa orang beriman itu satu dengan yang lain bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu punya ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan. Jadi dari rasa persaudaraan ini memunculkan apa? Ya, kalau persaudaraan hadir dari rasa cinta, maka dia akan saling menjaga. Yang dijaga itu bukan hanya orangnya, ya, tapi sifat-sifat yang melekat kepadanya. Sedangkan di sini yang paling menarik adalah hubbun, cinta. Jadi kalau kita mencintai, pasti akan mengikuti selera yang dicintai, kan? Anda awalnya nggak suka kucing, calon Anda suka kucing, mau nggak mau Anda akan belajar bagaimana Anda harus menyukai kucing. Coba lihat, ya, Anda suami istri sebelum menikah kan sama-sama akan saling menyesuaikan seleranya, kan? Ya kan? Anda yang tadinya nggak makan ini, coba-coba ikut makan itu. Anda yang tadinya nggak biasa ke situ, coba-coba untuk ke situ. Karena kenapa? Sifat cinta itu menjadikan akan berusaha menyelaraskan pada apa yang disukai atau dicintai oleh apa yang atau siapa yang Anda cintai itu. Wah, ini unik itu. Cinta itu selalu unik, ya. Akan berusaha menjaga kepada fisiknya dan menyelaraskan kepada hobinya atau sifat karakternya. Dan puncak cinta itu kan mawaddah dan rahmah itu yang menghadirkan sakinah. Bukankah di situ ada penyesuaian-penyesuaian? Ya, sakinah itu kan hadir ketika pasangan suami istri saling menyesuaikan, kan? Dalam nilai-nilai kebaikannya itu. Ya, dan saling menjaga, ada perhatian, ada penjagaan. Nah, hubbul ansar, hakikatnya di masa itu saling menjaga. Muhajirin menjaga, saling melindungi. Tapi maknawinya itu yang paling tingginya adalah penjagaan kepada nilai-nilai kemuliaannya. Untuk kita ikuti. Dan kalau kita ikuti, itu tanda keimanan yang mampu menguatkan iman kita. Jadi kalau kita mengikuti karakteristik orang Ansor ini, yang kuat menjaga agamanya, menjauhi maksiat, meningkatkan ketaatan, saling mencintai sama orang beriman, itu akan menguatkan iman kita. Dan akan merasakan kenikmatan iman. Karena mereka orang-orang pertama yang telah mendapatkan halawatul iman. Yang tiga yang telah kita bahas sebelumnya itu. Menjadikan Allah dan Rasul sebagai cinta pertama mereka. Apalagi, ya, mencintai seseorang karena Allah. Apalagi nggak mau kembali kepada keburukan, mempertahankan pada kebaikan. Kan itu intinya. Halawatul iman. Jadi kalau kita mencoba meneladani Ansor ini, kita akan dapatkan kenikmatan iman yang dengan itu hidup kita akan nyaman. Dari mana taunya bahwa hubbul Ansor ini, ya, minal iman? Dari mana taunya kalau itu bisa meningkatkan iman dan diminta kita mengikuti ayat? Karena di sini kan ayatul iman. Ayat. Makanya baca lewat ayat. Ayat itu bisa dibaca tadi. Ya, lewat kenyataan sejarah yang bisa kita gali atau bahkan langsung keterangan otentik yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 100. Coba lihat. Was-sabiqunal awwalun. Ada ayatnya? Yuk kita buka aja deh sama-sama, ya. Kalau nggak salah kanan, paling kanan sebelah atas tuh, ya. Ada? Sebelah kanan atas, was-sabiqunal awwalun. Ada? Ayo deh lihat. Ayat 100 nanti dan ayat 117. Ya, dari ayat 100 dulu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kalau sampai situ, ya sudah, Ansar dan Muhajirin saja. Was-sabiqunal awwalun, dan coba lihat, belajarlah dari orang-orang yang terdahulu. Yang paling awal mengikuti jejak Nabi. As-sabiqun al-awwalun, yang paling awal mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Minal muhajirin, para penduduk Mekah yang berhijrah. Coba belajar dari mereka. Ya, makanya kita belajarnya dari mana? Sirah, kan? Dan seterusnya. Ya, punya sifat-sifat, karakter-karakter. Yang disiksa di lapangan, ahad. Yang diancam dengan pedang, ahad. Ya kan? Keimanan, Masya Allah. Menolong Nabi, berkorban, dan sebagainya. Ya, kemudian Ansar. Tadi yang saya kisahkan.
Bagaimana membantu mereka dengan apa yang melekat pada diri mereka. Tadi ada yang luput yang belum saya sampaikan. Masih ingat kisah Abdurrahman bin Auf? Ya kan? Beliau itu kan orang kaya, pedagang yang sangat terkenal di Mekah itu. Masya Allah, ketika memutuskan masuk Islam, kan dirampas semua hartanya. Ya kan? Harta dirampas, tinggalkan keluarga, berangkat tuh dengan rombongan. Berangkat tuh nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa. Sengaja nggak dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memberikan kesan bahwa masuk Islam itu akan begini. Akan kehilangan harta benda, akan sengsara. Dan belum tentu selamat sampai Madinah, 400 kilo. 400 kilo lebih. Ya, biarin aja jalan. Ntar meninggal di jalan jadi pelajaran bagi yang lain. Itu gambaran mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak yang lain. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Sampai kemudian ke Yathrib, siapa yang menerima? Itulah indahnya Ansar. Jadi diterima sesuai sifat keadaannya. Yang butuh makanan yang menerima orang yang bawa makanan. Yang butuh minuman yang menerima orang bawa minuman. Dan ini Abdurrahman bin Auf kehilangan segalanya termasuk harta benda dan keluarganya. Itu infoknya sampai duluan. Jadi Allahu Akbar. Ini keadaan muhajirin ini, setiap yang hijrah, itu udah nyampe duluan keadaannya. Si fulan akan hijrah, tadinya begini-begini. Jadi yang menyiapkannya pun sesuai sifatnya. Diterima oleh orang yang termasuk golongan kaya. Jadi penduduk Madinah ini, Ansar ini. Ya, kemudian apa yang terjadi ketika diterima? Dia katakan bima makna akhil karim sami'tu annaka kunta ghaniyya. Ya, saudaraku yang mulia, aku dengar engkau ini dulu orang kaya. Dan dia tahu kalau kehilangan kekayaan, maka turunkan kebiasaan. Ya kan? Di rumus fisika kan begitu kan? Rumus gaya itu F1 berbanding lurus dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Ya kan? Anda belum punya kendaraan, belum punya mobil, ya, maka tawadhu kan gayanya. Masuk angkot, turun, rendah hati, langsung sedekah. Ya kan? Tapi ketika punya mobil sendiri kan lain bedanya. Mobil kelasnya kan beda-beda. Ya, kelas biasa sampai punya yang tertinggi, Ferrari, Lamborghini kan beda-beda tuh tampilannya. Itu gaya kan? Tapi kalau turun level, ini dikhawatirkan ini. Ya, kan ada orang yang mempertahankan gaya. Makanya cukup banyak tekanan hidupnya kan karena gayanya, bukan karena hartanya. Ya kan? Dan dia khawatirkan kalau levelnya naik, ini kemudian turun tiba-tiba, nah dia nggak sanggup menerima tekanan. Kan di rumus fisika juga begitu. F berbanding lurus dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan, pressure. Ya, kan pemaknaannya di ilmu akhlak, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya, makanya pejabat-pejabat publik, artis-artis macam-macam yang terlalu banyak gaya, hidupnya penuh tekanan. Jadi ketika nggak ada job, nggak ada macam-macam, karena terbiasa dengan level ini tertekan. Akhirnya berlakulah apa-apa yang tidak diharapkan dalam kehidupan. Bukan itu saja, termasuk kita. Ustadz-ustadz juga begitu. Awalnya banyak jamaah, ya, gayanya macam-macam dan sebagainya. Kalau nggak ikhlas, nggak tertata, tiba-tiba turun 1, 2, 3 dan sebagainya, jadi tekanan macam-macam. Nah, itu kalau nggak dipelajari dalam kehidupan. Jadi selalu ada keselarasan antara ilmu umum yang dipelajari dengan ilmu agama, semua mengantarkan pada tauhid ilmu. Nah, kita ingin tarik, ini orang ini menyimpulkan bahwa Abdurrahman bin Auf ini, wah pasti nggak enak nih, biasa makan yang enak-enak tiba-tiba jadi begini jatuhnya. Ya, dia ingin naikkan levelnya lagi. Dia juga, ini menarik nih ya, dia taunya kan ke level titik itu saja. Ya, tapi belum sampai pada esensi kesimpulan. Apa esensinya? Bukankah Abdurrahman bin Auf mendapatkan pelatihan ini, akidah, selama 10 tahun? Lihat nih kualitasnya Bapak Ibu sekalian. Apa yang ditawarkan? Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya, aku dengar engkau pernah kaya. Kalau engkau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya, biar sama-sama kaya kita. Terus saya dengar Anda ditinggalkan oleh anak istri. Kalau Anda mau, pilih perempuan paling cantik yang ada di Madinah ini, di Yathrib ini. Aku fasilitasi untuk pernikahanmu. Wah, saya kebayang Pak. Bapak misalnya kan, wah kalau dari Surabaya misalnya, tiba-tiba mau main ke Bekasi, habis ongkos dan sebagainya, ketemu orang paling kaya di Bekasi, dikatakan, saudaraku, aku dengar kamu kehilangan ini itu, ambil setengah kekayaan saya. Kalau mau nikah lagi, saya fasilitasi, katanya, pilih yang paling cantik di Bekasi. Kira-kira apa jawaban Anda? Diterima atau tidak ditolak? Lihat nih, lihat bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf yang telah mendapatkan penataran dari Nabi itu. Ikut madrasah Nabi di Darul Arqam itu selama 10 tahun. Allah wa Rasulah, hubbul iman. Ya, halawatul iman. Cinta imannya, kenikmatan imannya menjadikan apa yang diajarkan Nabi dipraktekkan lebih dulu. Dan dianggap dunia itu kecil. Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, jazakallah khair. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala kepada Anda atas tawaran-tawaran kebaikan. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Karena beliau itu pedagang, pebisnis, dan sudah belajar dari Nabi bagaimana hikmah-hikmah kehidupan, bagaimana tentang akidah, bagaimana prinsip-prinsip dalam sholat dipraktekkan.
Begitu dipraktekkan, kurang lebih 2 tahun lah sudah settle hidupnya. Ya, 3 tahun sudah jadi termasuk orang paling kaya. Termasuk paling kaya di lingkungan Madinah itu. Sampai jadi orang yang terkaya. Jadi ternyata tauhid itu, belajar akidah ini bikin kaya kalau memang Anda pengen kaya. Dan kayanya level ketiga. Ya, level pertama kan kaya standar, kaya. Level kedua kan kaya banget. Level ketiga, kebangetan kayanya. Ya, jadi kalau orang itu belajar akidah dengan benar, itu akan kebangetan kayanya. Kalau pintar, kebangetan pintarnya. Ya, kalau punya kedudukan, kebangetan berkuasanya. Tapi karena dia basicnya akidah, jadi semua manfaat. Kebangetan hartanya, kayanya, hartanya itu yang kebangetan, itu kebangetan manfaatnya. Jadi semua itu manfaat. Tahukah Anda, Abdurrahman bin Auf ini, pekerjaannya apa dari harta kekayaannya itu? Sepertiga orang Madinah yang tak mampu bekerja disantuni. Sepertiga yang punya utang dibebaskan dari utangnya. Sepertiga yang lainnya disodakahi. Artinya apa? Semua penduduk Madinah dapat kebagian dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Ini satu orang. Itu kaya yang sesungguhnya. Jadi harta itu kalau dititipkan pada orang beriman, yang simpul imannya itu kuat, maslahatnya banyak. Coba mana orang-orang paling kaya sekarang? Di masa-masa pandemi sekarang ini. Bisa nggak setidaknya nyumbangkan tuh? Ya, yang ratusan triliun, puluhan triliun, ya, saya kira 1 triliun juga mungkin akan terjaga bagi dirinya sampai selesai. Bisa nggak menyumbangkan itu? Ya, untuk dirasakan manfaatnya. Ya, cari makan di Indonesia, yang kerja orang-orang Indonesia, ketika orang-orang yang bekerja untuk dia ini mengalami kesulitan. Dan bangsanya itu sekarat dalam nafas yang terengah-engah. Bisakah dia mengeluarkan apa yang telah bangsa berikan kepadanya? Ya, masyarakat supatkan untuk menjadikan dia orang yang disebutkan di Forbes dan macam-macam sebagai terkaya itu untuk berbagi. Bisa nggak? Kalau Anda nggak mendapatkan itu, maka dari sekarang titipkan ya tenaga, karya dan sebagainya, titipkan pada orang-orang beriman supaya bermanfaat. Atau Anda sendiri beriman, hijrah sekarang. Ayo, dengan iman Anda tuh jadi pebisnis yang beriman, pejabat yang beriman, supaya bisa merasakan manfaatnya. Sehingga keislaman itu bisa dirasakan dalam kehidupan. Nah ini teman-teman sekalian. Nah bagaimana caranya? Ini, teruskan ayatnya. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Ini dalilnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi hubbul ansar itu, tanda-tanda keimanan, ayatul iman, hubbul ansar, tanda yang bisa menguatkan iman, cinta kepada ansar. Nah cinta itu tadi kan saya katakan di awal. Bukti cinta itu dengan mengikuti, menjaga, menghadirkan kesamaan rasa. Sekarang, kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan rasa kenikmatan iman, ya kan? Kenikmatan beribadah, kenikmatan menghindari maksiat, coba ikuti Ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti jejak orang Ansar itu dan Muhajir itu dengan ihsan. Ihsan kan level yang keempat. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Dikumpulkan jadi saleh. Jadi kalau Anda ingin ikuti Ansar, ikuti kemudian Muhajirin, bagaimana caranya? Dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kembali ke hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Apa itu ihsan? Dikonfirmasi langsung di lisan Nabi SAW yang mulia. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau memulai dengan menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah, lillah. Maka sekarang latihan lillah, memandang karena Allah, mendengar karena Allah, berkata karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Latihan itu dulu. Kalau udah latihan, lihat profesi masing-masing. Bapak ibu sebagai apa? Sebagai ayah, sebagai ibu, ya, Anda kerjanya di mana sebagai apa? Nanti keluarkan miniasi. Ya, miniaturnya keluarkan di kehidupan era-era itu Ansar dan Muhajirin. Keluarkan sifatnya. Oh, Anda pejabat. Pejabat di mana? Nih, lihat. Di kehidupan zaman itu, imma yang Muhajirin, imma yang Ansar. Pasti memegang jabatan itu. Nggak percaya, silahkan cek di sirah. Anda di militer, Anda di Kamtibmas, ada. Kalau militer kan TNI, Kamtibmas kan nanti ke polisi. Ya kan? Ada. Siapa sosoknya? Cari jadi yang terbaik. Anda di pejabat, diplomat, ada. Gubernur, ada. Apalagi? Pebisnis, banyak. Ya, berdagang, banyak. Dagangnya apa? Hewan, ada. Ternak. Kebun, ada. Sampai ada fikih kebun sendiri, ternak sendiri, dan sebagainya. Nggak ada satupun aktivitas yang kita kerjakan, kecuali nilainya, value-nya, bimbingannya, itu ada miniasinya di masa lalu. Yang hebatnya, kurikulum bimbingan itu dibawa ke setiap generasi pun akan sesuai dengan masanya. Eranya modern, boleh jadi bertambah, sekarang ada digital, ada macam-macam, tapi tetap nggak akan pernah luput dari nilai-nilai tadi. Yuk kita belajar. Makanya itu penting dikeluarkan. Ya, even itu di rumah tangga. Ya, coba cek. Makanya kan saya sering katakan, kalau kita ngaji, keluarin ada satu-satu. Hadis-hadisnya, apanya.
Jadi tapi satukan, terintegrasi semuanya itu enak ngajinya. Dan insya Allah saya tidak mampu menjanjikan, tapi karena saya tidak tahu kan usia kita sampai di mana gitu. Tapi kita bisa merencanakan, punya keinginan. Jadi kalau ini udah kuat betul, udah matang, udah betul, ngaji ini ada, kan sudah jelas nih dari awal. Panduannya, nilainya, contohnya, orangnya, kaumnya, kita satukan. Nanti babnya beda sendiri. Kalau pas Quran ayatnya, ada ulumul Qurannya dulu, ada tafsirnya. Pas hadis nanti ada bagian penjelas hadisnya, ada kitabnya, pas sirah, ada nanti. Ini kita kumpulkan jadi satu. Tinggal nanti, makanya kenapa saya nanti akan tutup akhir tahun ini dulu untuk angkatan pertama, supaya bisa diklasifikasikan. Makanya Anda isi datanya tuh. Nggak apa-apa, nggak usah malu diisi profesinya apa. Nanti supaya dipetakan, kita bikin kelasnya itu maksudnya. Kalau Anda di kesehatan, nanti ada kelas sendiri. Nanti saya bikinkan kurikulum untuk kesehatan. Ya, kalau Anda di bisnis, nanti ada kurikulum bisnis. Jadi nanti yang profesi yang di bisnis, ini kelasnya di sini. Dagang ini, yang di kantoran yang ini. Jadi kurikulumnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nanti yang ibu rumah tangga, ini. Kan? Apa saja turunan-turunannya. Itu maksudnya. Kalau ini sudah kuat. Ya, nanti yang angkatan berikutnya, ngaji ini lagi. Tapi nanti diputerin video dari awal sampai akhir. Ujian, nanti saya sapa, kemudian diskusi dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah, kalau kemudian kita kerjakan, kita ikuti, Allah akan ridha kepada kita. Ya, makanya panggilan mereka radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Kan Allah ridha. Nah, kita itu diminta untuk mengikuti itu supaya Allah ridha. Udah imannya kuat, anti maksiat, ya, pengikut yang taat, saling mencintai karena Allah dan Allah ridha. Makanya kita ikutin. Setiap kali kita ngaji hadis, apa yang kita ucapkan? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Dari mana kalimat itu? Langsung penetapannya dari Allah. Baca ayatnya. Teruskan. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada nggak? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada tuh. Jadi dari sini dituangkan. Jadi kalau Anda pengen dapat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha dan sebagainya, ikutin jejaknya. Jangan mengklaim diri sendiri. Ini kan ada macam-macam. Saya doktor ini MA. Kan? MA, Master of Art. Ini MPD, Master Pendidikan. Saya nih, gitu kan. Asep bin Suherman, RA. Apa RA? Radhiyallahu anni. Radhiyallahu anni. Itu gelar radhiyallahu anhu itu udah Allah yang tetapkan. Ya, jadi kita ikutin aja sampai generasi kita yang akan datang mengenal jejak kita yang pernah belajar, pernah dimira, mempraktekkan, saling mencintai karena Allah, saling support, bersaudara, dipersaudarakan semuanya. Nanti biarkan Allah nanti yang menetapkan dan menginformasikan, memviralkan. Nabi Ibrahim kan cuma disampaikan kepada beliau, ya, ayo kamu umumkan aja. Kan ketika itu dia bertanya, kan beliau bertanya, mengonfirmasi, ya Allah bagaimana aku umumkan? Kan di surat Al-Hajj itu, bagaimana aku umumkan? Siapa yang dengar kalau aku sampaikan? Enggak, tugas kamu mengumumkan, nanti saya yang memviralkan. Bahasa kita kan begitu, ya. Makanya Allah kan sampaikan kan, umumkan kepada manusia untuk berhaji. Nanti akan datang setiap orang dari sudut-sudut di muka bumi ini untuk berhaji, untuk datang dan seterusnya. Maka tugas kita beramal aja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya, bekerja, beramal, maksimalin. Nanti satu saat apa yang kita lakukan akan dibuka di akhirat atau bahkan legasinya akan diabadikan oleh Allah, dikenang di setiap masa. Bukankah orang-orang dulu pun kita ingat sekarang? Termasuk para pahlawan kita di negeri kita tercinta, kita doakan semoga Allah memuliakan mereka dan sebagainya. Maka kita punya kesempatan itu mumpung masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal ya sudah bisa nggak berbuat apapun. Nah, nanti kalau sudah dapat ridha Allah, surga didapatkan puncak tertingginya. Makanya langsung wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Ya, maka dia dapatkan surga dengan segala keindahannya, itulah kemenangan yang nyata. Nah, jadi kalau kita mau benar-benar menang, misi kita tuntas di dunia ini, baik, jadi orang yang sejati, menangnya menang betulan. Dan menang banyak. Oh, dia menang banyak. Ini kita harus menang banyak. Ini ayat tentang menang banyak dalam kehidupan. Ya kan? Maka jadi apa kita? Jadi pengikut orang-orang yang hebat. Ikutin aja yang hebat. Ini udah fitrah kok. Ya, kalau Anda mau hebat, Anda belajar pada guru yang hebat kan? Ikuti jejaknya. Ya, kan para peneliti, penemu sekarang kan ngikut ke atasnya. Ini hebat diikutin, bagus jadi muridnya. Kan? Nah, sekarang kalau Anda mau hebat, ikutin orang hebat di masa lalu. Tuh, lihat banyak. Ya, prototipenya ada di Ansor, di Muhajirin dan sebagainya. Ikuti mereka dan alhamdulillah. Kalau kita nanya, ya Allah mereka kan udah meninggal. Aku sudah tugaskan hamba-hambaku dari kalangan ulama untuk mengabadikan jejak mereka. Nih, biografinya. Ada semua. Karena itu alhamdulillah ada yang berjilid-jilid. Anda bisa cari. Syiar Alam Nubala ada. Wafayatul A'yan ada. Kita bisa bahas tuh, itu satu. Di kitab Musnad untuk hadisnya ada, ya. Nah, jadi ini yang kita dapatkan teman-teman sekalian, pelajaran di hari ini. Tinggal nanti detailnya apa yang Nabi
sampaikan kepada orang-orang Ansor ini sehingga mereka menjadi Ansor? Apa saja poinnya? Tadi kan kita sudah mendapatkan ikutin mereka. Bagaimana cara mengikutinya kan? Nah, kita dapatkan keluarkan profilnya. Sekarang kita keluarkan yang umumnya dulu. Kepada semua itu, dari semua yang umum itu, yang beda-beda itu, apa yang Nabi sampaikan pertama kali sehingga membentuk karakter mereka jadi orang-orang hebat, orang-orang kuat dengan segala profesinya, yang nanti kita akan keluarkan satu persatu di antara mereka jalur-jalurnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana pesan-pesan Rasulullah kepada orang-orang hebat ini sehingga melahirkan karakter yang kuat dalam berkehidupan. Demikian disampaikan. Semoga setidaknya bisa menambah pengetahuan, menguatkan keimanan kita. Selebihnya saya serahkan dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkenan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi kita pun punya ikhtiar untuk menjemput hidayah itu. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin berubah, mendekat kepada Allah, demikian akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang telah kami tetapkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan. Semoga setidaknya bisa menambah pengetahuan, menguatkan keimanan kita. Selebihnya saya serahkan dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkenan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi kita pun punya ikhtiar untuk menjemput hidayah itu. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin berubah, mendekat kepada Allah, demikian akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang telah kami tetapkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan. Kalau ada yang salah mohon ditinggalkan, jangan dipertahankan, jangan dibela bela-belanya. Kalau memang salah tinggalkan. Ya, kalau memang ada kebaikan, amalkan, itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan mengkultuskan saya, ada orang-orang yang baik, yang banyak, yang bisa diambil faidahnya, ambil ilmu mereka, dan mohon didoakan supaya Allah mengampuni kami. Tapi tetap apapun yang ditidapati, kita koreksi kembali, pelajari kembali. Jika ada menemukan kekurangan, sampaikan, supaya saya bisa teliti. Kalau ternyata kesalahpahaman, saya akan terangkan. Kalau ternyata salah, saya akan minta maaf dan tolong jauhkan itu. Kalau baik, saya akan katakan, ini adalah yang Allah berikan, dan semua pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu jadi bimbingan kehidupan yang baik untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah rzuqna ni'mata hubbil ansar wal muhajirin. Allahumma rzuqna ni'mata hubbil ansar wal muhajirin wa qawwi imanana ya arhamar rahimin waj'alna minal mu'minin al haqiqiyyin al muttaqin as salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.